Bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan mantan pimpinan Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab, Rabu, 27 September 2023, malam. Foto yang beredar di kalangan awak media, Anies dan Muhaimin yang menggunakan baju koko berwarna putih dan kopiah hitam terlihat duduk di antara Habib Rizik Syihab. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Kemarin malam nih, pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan hadir di pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Sekaligus acara maulutan. Tentu mereka berdua datang karena memang diundang. Bukan nyelonong sendiri. Padahal dalam sebuah tayangan rekaman, katanya Habib Rizik deketnya sama Pak Prabowo. Ini yang bener gimana ini? Di Om Ben episode 235. Kan sudah dijelaskan. Berdasarkan penuturan Gus Yusuf. Waktu ketemu Pak Anies nih. Beliau mengklarifikasi keterkaitan kedekatannya dengan FPI 212. Termasuk Habib Rizik ini. Mengapa Gus Yusuf nanya gitu? Bagi kader dan simpatisan PKB, Pak Anies ini sudah diterima gegara dekat dengan kelompok intoleran. Ditanya begitu, Pak Anies menjawab, jika kelompok itu ada di pihaknya Pak Prabowo. Namun kenapa malah mereka saja yang datang? Kok Pak Prabowo tidak hadir di sana? Apa karena tidak diundang? Ini Caimin dan PKB jangan main-main. Apalagi Pak Anies. Jangan bohongi Gus Yusuf dong. Lebih baik terbuka saja apa adanya. Sebenarnya masih dekat atau tidak? Kalau memang masih dekat secara emosional, sampaikan saja. Benar memang kemarin malam itu ada acara nikahan. Tapi mengapa hanya dua tokoh politik? Dua tokoh politik itu saja yang hadir. Yang dimaksud ya Caimin sama Pak Anies. Gitu. Mana elit-elit PKS yang biasanya dekat dengan Habib, kok enggak ada yang kelihatan sama sekali. Juga Pak Prabowo nih, atau Pak Fadlizon, kenapa tidak diundang di pernikahan itu? Misalnya, Pak Prabowo diundang, dan bila benar kelompok itu masih diopeni, tentu Capres Koalisi Indonesia Maju bakal ikut muncul di sana. Ini kan tidak. Jadi jawabannya, Pak Anies pada Gus Yusuf sudah bentuk kebohongan yang luar biasa. Pak Anies jangan main-main, sembarangan loh nih. Dipikirnya kami-kami ini tidak mengamati. Masa Gus Yusuf bohong sama kami semua? Kita lebih percaya apa yang disampaikan Ketua DPW PKB Jateng itu dibandingkan mantan Gubernur DKI itu. Wah nih, benar-benar ini. Baru jadi capres saja perilakunya udah nggak bener nih. Ngejawab pertanyaan ulama besar, tidak mau jujur. Bener memang. Aku kurang dukung Pak Anies. Tapi boleh tak kalau aku ngawasi. Dan mencocokkan informasi yang bertebaran di mana-mana. Apakah konsisten antara apa yang diucapkan dengan yang dijalani? Mengapa ini mesti disampaikan? Ya supaya teman saya, saudara saya, tetangga saya, bahkan keluarga saya tidak tertipu oleh kata-kata manis yang tidak seindah kenyataannya. Jangan-jangan kemarin malam itu Gus Yusuf tidak tahu kalau Pak Anies dan Caimin diundang juga ikut jadi saksi pernikahan Putri Habib Rizik. Gini loh, misalnya nggak hadir, kan ya bisa kirimlah perwakilan atau berkunjung lain hari. Emang pasangan ini sengaja nongol pas lagi rame-ramenya. Itu pencitraan yang murah meriah gitu. Nah, kan ngumpulin orang banyak, bukan parpol pengusung mereka, lalu orang-orang yang hadir, yang ngundang Habib Rizik. Tentu sekalian suguhane mesti ini kan. Mereka hanya butuh terlihat di depan banyak orang. Agar yang tadinya mereka enggak yakin Anies Caimin kubunya Pak Rizik jadi makin percaya. Itu pasti maksudnya begitu. Memangnya bila acara itu digelar tertutup nih, atau undangannya sedikit, mereka mau menghadiri undangan? Saya kok tidak yakin.
Soalnya ajang begituan jadi promosi gratis loh. Mereka tidak perlu keluar duit, ngajuin izin ke sana kemari, kasih duit ke parpol supaya mengerahkan masanya. Wes, genah ribet, turun karuan sukses. Cetok. Pilih biar orang lain yang ngadain, capres cawapres datang doang. Minta waktu nih untuk bicara di depan orang banyak itu, agar si capres maupun cawapres diperhatikan banyak orang. Itu tidak begitu substansial Jani. Yang butuh dijawab Pak Anies. Bloko Suto ora sate ngaling-ngaling itu loh Pak. Kelompok 212, GNPF, FPI dan sejenisnya itu di pihak mana? Kelihatannya sepele, tapi ketidakjujuran ini loh pantas kita bongkar segede-gedean. Toh Cak Imin juga pernah bilang, selama ada PKB, maka politisasi agama tidak akan muncul. Beneran loh Cak. Jangan main-main Cak. Apa sih yang sempat kalian obrolkan? Walaupun para petinggi partai membantah ada pembicaraan spesial antara Anies, Cak Imin dengan Habib Rizik. Oke lah, bila kalian masih berhubungan baik, tapi tolong dong, jangan muncul bareng. Masyarakat masih belum lupa loh, bagaimana cara kalian memporak-porandakan perasaan umat. Yang kalian main-mainkan entah waktu pilkada DKI maupun pemilu. Cak Imin kok yo manut saja toh ya diajak ke sana bareng loh. Apa masih yakin loh kader dan simpatisan kalian bakal tetap bertahan usai pertemuan itu? Silahkan terus no. Wes terus no, tutuk no lah berjumpa-jumpaan gue tadi itu loh. Kami jadi orangnya Pak Samsul Ma'arif nih, petinggi PA 212 yang pernah bilang jika mereka tidak mungkin mendukung Pak Prabowo, hadirnya Pak Anies dan Cak Imin di Petamburan membuktikan bila Gus Yusuf dikacangin Pak Anies, ngeri banget nih. Sekelas Gus, ketua DPW PKB saja, Pak Anies itu loh nggak jujur. Gimana kalau sama rakyat biasa? Berarti memang Pak Anies masih condong ke kelompok-kelompok itu. Nih, untuk teman-teman, tolong mulai waspada. Hati-hati di waktu-waktu yang akan datang. Politisasi agama bisa muncul kembali. Kita sih nggak yakin Cak Imin mampu menghadang narasi-narasi itu. Elit PKS saja tidak muncul. Kok malah kalian yang nimbrung di sana? Kita lihat juga gimana respon Pak Paloh. Apakah menyesalkan, mengabaikan perjumpaan itu, atau malah mendukungnya? Tolong bantu sebarkan. Supaya kewaspadaan kita semua perlu ditingkatkan. Ingat ya, konten itu bukan menyerang acara pernikahan Putri Habib Rizik. Apalagi bentuk ketidaksukaan, bukan. Pada acara Maulid Nabi itu, silahkan saja mengadakan pesta pernikahan serta maulidan digelar. Tidak ada masalah dengan acaranya. Yang menjadikan masalah malah capres, cawapres koalisi perubahan itu. Mereka menunjukkan tidak pernah menjaga jarak atau sementara membatasi bertemu dengan kelompok atau elit kelompok intoleran. Ini juga nggak ada kaitannya dengan kebencian kepada Habib Rizik. Itu dilarang dalam agama. Yang kita benci itu kan provokasinya, kata-kata kotornya, maupun rekam jejak yang pernah dilalui oleh mantan pentolan FPI itu. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.